Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana saya menangani seorang anak mahasiswi feeling extrovert yang kuliah di kedokteran yang hampir drop out atau DO. Padahal menurut penuturan orang tuanya dia IQ-nya 140 atau jenius. Nah, kenapa bisa seperti itu? Maka setelah saya tes TVIN dan keluarnya feeling extrovert, saya tawari untuk pindah jurusan yang sesuai dengan kefeelingan dia, yaitu ke psikologi. Tapi dia sudah tidak minat, minta dibimbing, di konseling untuk bisa menyelesaikan kuliahnya di kedokteran. Jadi saat itu dia sudah semester 3, tetapi baru dapat 21 SKS dan IPK-nya di bawah 2 ya. Jadi mungkin sekitar 9 atau 10 mata kuliah, nilai kuliahnya ya antara C dan D ya. Dia rawan DO, kemudian 3 bulan lagi dia harus menempuh ujian semester pendek. Ketika satu saja mata kuliah dia tidak lulus, dia langsung DO. Padahal orang tuanya, bapaknya itu dokter spesialis anak, ibunya spesialis bedah ya. Jadi orang tuanya sangat prihatin sekali karena kedua orang tuanya dokter dan sukses di bidang itu. Kenapa anaknya yang IQ-nya jenius kok bisa hampir DO? Akhirnya karena dia nggak mau pindah ke jurusan psikologi atau yang sejenisnya, sudah gini Mbak, waktu itu belum ada WA tahun 2015-an dan saya minta PIN BBM-nya. Saya juga minta PIN BBM ibunya ya. Jadi hampir setiap hari saya mengkonseling anaknya, hasil konseling saya forward ke ibunya, terus seperti itu ya. Kalimat pertama ketika saya mengkonseling dia adalah ya via BBM tadi, via Japri. Mbak punya teman Mbak? Enggak punya Pak. Oh enggak bisa Mbak. Anda nggak punya teman, Anda akan stres karena feeling itu butuh teman untuk ngobrol, ya, sekedar ya sharing, sekedar curhat, syukur untuk diskusi tentang mata kuliah. Kenapa? Ya dulu teman-teman saya fasilitasi untuk belajar kelompok di rumah saya, jadi ya karena bapak ibunya dokter, rumahnya besar kayak istana itu ya jadi temennya diajak belajar bersama di rumah dia, tetapi karena mereka tidak mau membalas budi ke saya, Pak, saya putus semua. Nah ini rekan-rekan, salah satu personality ya, sifat-sifat negatif feeling itu adalah kalau menolong minta balas budi ya. Udah gini aja Mbak, biar Anda nyaman, cari teman satu angkatan, tempat curhat, tempat diskusi masalah kuliah. Iya Pak, siap. Terus cara belajarmu gini Mbak, feeling itu dengan telinga. Maka ketika dosen menjelaskan, kamu mendengarkan ya, masuk telinga, masuk otak, konsentrasi, nggak usah nyatet dulu. Kalau kamu mendengarkan sampai nyatet, nanti terpecah. Materi yang masuk ke otakmu akan sedikit ya. Setelah selesai kuliah silahkan kamu mencatat, kalau tidak selesai atau ketinggalan pinjam teman atau copy flash disk ya, lewat materi dosennya. Atau lebih bagus lagi, kamu merekam pakai HP-mu ketika dosen itu menjelaskan, sampai rumah kamu dengarkan berulang-ulang, insya Allah akan hafal sendiri. Iya Pak, saya coba. Setelah mencoba dia sudah agak nyaman itu ya. Dan di sela-sela konseling putranya saya cerita kepada ibunya, Bu, apapun yang dilakukan anak ini jangan dibentak. Nasihati dengan lemah lembut, dia nanti akan insya Allah nurut. Tiba-tiba ibunya suatu hari tergopoh-gopoh BBM saya, Pak, anak saya mencuri di minimarket. Astagfirullahaladzim, mencuri di minimarket Pak, apakah ini kleptomania? Sebentar Bu ya, saya belum bisa jawab, saya tanyakan ke Bapak Farid Muniman ya, selaku penemu Steven. Saya tanya ke Pak Farid tanya begini, coba Pak Sofyan dicek perlengkapan yang mahal-mahal di laboratorium kedokteran itu dicuri apa enggak dia? Enggak Pak. Oh berarti dia bukan kleptomania, dia itu caper, cari perhatian ya. Ingat ya, feeling itu suka dipuji, suka cari perhatian. Ketika stres pun dia caper, tapi capernya negatif ya, mencuri di minimarket agar perhatian orang tua pada dirinya
bisa lebih meningkat. Alhamdulillah bisa dilobi, satpamnya nggak sampai ke kepolisian, cuma anaknya dinasihatin halus, yang biasanya megang mobil sendiri harus diantar dengan sopir, dan juga uang sakunya dibatasi. Ya, di sela-sela itu saya juga menasihati kepada Mbak mahasiswa ini agar banyak sedekah dan minta didoakannya disedekahi untuk agar mendoakan dia bisa lulus ujian semester pendek yang 3 mata kuliah. Alhamdulillah 3 mata kuliah itu bisa lulus dia. Kemudian update terakhir waktu itu semester 5 saya kontak lagi, sudah dapat 64 SKS, IPK-nya sekitar 2,4. Kalau rekan-rekan bertanya kok rendah Pak IP-nya, ya enggak penting, yang penting lulus jadi dokter gitu ya. Karena saya yakin ketika Mbak ini lulus jadi dokter dia nggak mau praktek ya. Karena feeling itu kan malas kerja-kerja fisik seperti itu. Nah, setelah dia sudah mulai enjoy mengikuti kuliah dengan lancar ya, meskipun IPK-nya juga masih di bawah 2,5 tapi di atas 2 sehingga aman. Saya tanya gini, Mbak, Anda lulus ingin jadi apa? Saya akan dibuatkan rumah sakit oleh ayah dan bunda. Terus kamu jadi apanya? Saya jadi direkturnya. Cocok ya. Anda itu feeling ya, insya Allah kalau dilatih jadi bisa visioner untuk memajukan rumah sakit tersebut ya. Anda tidak perlu praktek, yang penting mengontrol anak buah para dokter ya, mengadakan meeting dan seterusnya. Dan nanti kerjaanmu kan nggak banyak Pak, Mbak, kamu jadi direktur paling-paling tanda tangan ya, meeting itu. Kegiatan lain apa? Saya ingin menyalurkan bakat seni saya di bidang fotografi, silahkan ya. Jadi feeling itu masih ada bakat seni tapi nggak begitu banyak, ketika mau disalurkan juga silahkan ya. Saya belum update tapi insya Allah Mbak ini sudah lulus kedokteran, tapi belum juga saya cek apakah sudah memimpin sebuah rumah sakit ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan beliau dan kita bisa update lagi ya. Demikian rekan-rekan sedikit cerita saya bagaimana mengkonseling feeling extrovert yang kuliah di kedokteran. Yang versi positifin itu salah jurusan ya. Tetapi ketika pertama pola asuh dibetulkan, gaya belajar disesuaikan dengan tipe dia, mudah-mudahan masih bisa menyelesaikan kuliah tersebut. Demikian inspirasi pagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.